Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi masih di senyawa aromatis ya. Kemarin itu sudah di heterosiklik ya, aromatis. Cuman tadi saya lihat lagi ada beberapa yang kurang ya. Contoh yang kurang saya kira itu ya. Oke, apa-apa ya, ada di video ini. Mengenai heterosiklik ya, contoh heterosiklik. Kemarin kan baru sampai di pengelompokan ya, piridin dan pirol. Kemudian sifatnya ya, mengulang lagi, piridin itu larut dalam air karena si elektron bebasnya itu dia tidak termasuk dalam pembentuk sistem elektron pi aromatik. Sedangkan si pirol itu atom N yang memiliki elektron bebas, pasangan elektron bebasnya digunakan untuk bagian dari sistem pi aromatik. Itu ya, sehingga apa sifatnya tidak larut dalam air, basa lemah, kemudian dia tidak membentuk garam dengan asam lemah ya. Kalau pakai asam kuat kemarin sudah ditekankan, kalau dipaksakan tentu saja bisa, tapi agak cukup sulit ya. Tuh. Kemudian kemarin yang terlewat adalah beberapa contoh ya. Contoh seperti pirimidin kemarinnya terlewat ya, pirimidin. Pirimidin itu gitu. Kemudian ini pasangan elektron juga. Seperti ini. Ini adalah pirimidin. Ini merupakan ya senyawa heterosiklik aromatik. Nah, dia bersifat basa yang cukup ya, ada dua pasangan elektron bebas yang bisa digunakan sebagai pendonor elektron. Ya, kemudian yang umum lagi dan banyak digunakan ya. Ini ada quinolin. Polisiklik ya. Nah, polisiklik ini quinolin. Kemudian ada juga namanya isoquinolin. Nah, ini isomernya. Nah, isoquinolin. Ya, isoquinolin ada quinolin. Nah, pirimidin ini kemarin ya sudah kita bahas. Ini salah satu golongan ya, golongan yang banyak digunakan, yang banyak ada di asam nukleat. Asam nukleat. Ya, seperti kemarin ada sitosin, kemudian ada timin, ada urasil, lah ya. Kemudian kalau quinolin dan isoquinolin, nah ini menarik ya, berbicara mengenai ini. Quinolin dan isoquinolin ini adalah senyawa yang memiliki
bukan memiliki aktivitas ya, aktivitas sebagai obat. Nah, ini banyak didapatkan dari tanaman. Atau sekarang ini karena memang aktivitasnya cukup baik, gitu ya, senyawa-senyawa golongan quinolin dan isoquinolin ini banyak disintesis, buat bagaimana mensintesisnya isoquinolin dan quinolin. Tuh ya, ini ada di tanaman tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Oke, kemudian cincin aromatik, contoh-contoh cincin senyawa aromatis heterosiklik yang heteroatomnya juga menyumbang pi gitu ya ke dalam sistem aromatis. Selain yang tadi disebutkan, ada juga furan ya, atomnya O, furan ini saya sengaja masukkan di dalam yang ini. Nah, atom O di sini memiliki dua pasang elektron bebas. Elektron bebas yang pertama, yang ini yang saya lingkari, ini masuk ke dalam sistem aromatik, pi aromatik. Sedangkan yang sini ini berguna sebagai pasangan elektron bebas. Mulai ini namanya tadi furan. Kemudian ada yang S ya, kemarin lewat ada yang S itu namanya apa ya? Namanya itu tiofen. Cek ya, tiofen. Dua pasang elektron bebas. Ini digunakan untuk sistem pi aromatis. Itu contoh-contoh ya, biar lengkap yang kemarin. Kemudian ini masuk kita nih. Kemudian reaksi. Nah, ini yang menarik ya. Reaksi pada senyawa atau aromatik heterosiklik. Nah, berbeda dengan homosiklik ya. Yang heterosiklik ini dia bisa bereaksi substitusi nukleofilik aromatik. Ya, kenapa? Karena dia ada atom hetero yang membuat sikliknya itu memiliki atom yang berbeda ke elektronegatifan, sehingga kerapatan elektron pada keseluruhan sistem aromatik itu berbeda ya, karena N tentu saja lebih elektronegatif daripada C ya, misalnya contoh, sehingga elektron itu lebih mengarah ke atom N. Oke, kita mulai dulu dari reaksi substitusi elektrofilik ya. Reaksi substitusi elektrofilik seperti biasanya. Contoh langsung ya. Contoh N plus elektrofilik, misal karena umum ya, plus gitu ya. Maka dia akan membentuk E. Itu ya. Contoh realnya lah ya.
Cl2 AlCl3 Cl plus HCl. Ya, seperti reaksi substitusi elektrofilik biasa, ya. Nah, yang menarik, ini yang menarik ya di sini adalah dia bisa juga bereaksi dengan nukleofil, gitu ya, bisa bereaksi dengan nukleofil. Contoh, jadi plus nukleofil kuat, fil. Maka dia nukleofil ini bisa gitu ya, bisa masuk reaksi gitu ya. Kemana? Ke atom C, ke atom C yang ke atom C yang memiliki kerapatan elektron yang rendah. Nah, untuk melihat kerapatan elektron yang rendah, tentu saja kita harus lihat resonansinya bagaimana. Seperti yang sudah pernah dijelaskan di video reaksi substitusi elektrofilik aromatik kedua. Ya, kita lihat kerapatan elektron yang paling rendah di mana. Biasanya kalau ini di sini atau di sini. Maka nah, maka seperti itu. Si nukleofilik ini bisa masuk ke salah satu atom karbon yang memiliki kerapatan elektron yang paling rendah, yang paling positif di antara molekul heterosiklik aromatik. Itu ya, itu saya kira mengenai reaksi substitusi nukleofilik. Tapi tentu saja yang paling umum terjadi tetap reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Tapi ketika dia heterosiklik, maka ada kemungkinan bisa dimasuki oleh nukleofil. Itu ya. Bisa dimasuki oleh nukleofil. Oke. Saya kira itu ya penjelasan mengenai uraian mengenai senyawa-senyawa aromatik ya. Saya rasa sudah lengkap semuanya, mulai dari penjelasan sifat-sifatnya, ya, contoh-contohnya. Kalau penamaan silakan nantilah. Kalau itu mudah kan silakan cari gitu ya. Atau baca itu kan ada. Ini yang saya bahas adalah suatu reaksinya gitu ya. Reaksinya silahkan nanti dibaca lagi juga. Ini reaksinya sudah saya contohkan. Oke, saya kira itu. Terima kasih untuk kuliah bersama saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.